Assalamualaikum warahmatullah. Cara dua belah tujuh malam. Jaron siplo di ate ule. Assalamualaikum lentegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwan illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin pecinta syarhil Quran yang dirindukan surga. Bencana selalu menimpa bangsa ini. Dosa siapakah ini? Dosa pejabat, dosa konglomerat, dosa ulama, atau dosa kita semua? Jelasnya kita semua yang merasakan bencana ini. Berkali-kali Allah telah menegur kita. Mungkinkah Tuhan sudah bosan dengan tingkah laku kita? Atau alam enggan bersahabat lagi dengan kita? Mengapa Allah pertontonkan ini semua kepada kita? Perlu kita renungkan secara mendalam dengan mengoreksi diri masing-masing. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Tuhan menurunkan ini semua karena kita telah menantangnya. Berbuat maksiat dan dosa adalah sumber dari terjadinya malapetaka di negeri ini. Untuk itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membawakan sebuah syarahan singkat dengan judul Urgensi Memelihara Lingkungan menurut Al-Quran. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Allah menghendaki akan membalas sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Al-Asfahani yang dikutip oleh Profesor Muhammad Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah, kata Zahara pada permulaan berartikan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Karena dia terjadi di permukaan bumi, maka menjadi nampak serta diketahui dengan jelas penyebab terjadinya. Lawannya adalah batana, sesuatu yang terjadi di dalam perut bumi sehingga tidak nampak dan tidak diketahui dengan jelas. Kata al-fasad pada kata tersebut merupakan kebalikan dari kata al-salah yang berartikan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini termasuk dalam kerusakan disebutkan dalam Al-Quran dengan kata al-fasad yang berartikan kerusakan. Mahmud Al-Amsi Al-Baghdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani dan Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir menyebutkan bahwa alif dan lam yang terdapat pada kata al-fasad tersebut merupakan li al-jinsi untuk menerangkan jenis. Sehingga segala sesuatu yang terjadi kerusakan di muka bumi ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan kata al-fasad. Tidak hanya itu saja yang termasuk dalam bencana di muka bumi ini, mencakup banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang badai, tsunami, kapal tenggelam, dan pesawat jatuh. Tak hanya itu saja hadirin yang termasuk ke dalam kerusakan di bumi kita Indonesia. Kerusakan lainnya yaitu dalam bidang politik, ekonomi, moralitas, kesehatan, dan lain-lain. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kondisi moralitas di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Seperti korupsi tak lagi terbendung. Pejabat merasa bangga dengan sebutan koruptor. Belum pejabat jika belum koruptor. Illegal logging merajalela. Penebangan hutan sembarangan semakin menjadi-jadi. Bukan tuyul saja yang gundul, hutan pun ikut-ikutan gundul karena ulah mereka yang bermentalkan tuyul. Kami teringat dengan hasil pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dimunculkan kalimat, "Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah titipan untuk anak cucu kita." Zina dianggap biasa, mempertontonkan aurat sudah dianggap tren masa kini. Maka tidak jarang kita melihat perempuan memakai rok mini berbaju you can see, memakai lipstik tebalnya 2 inci. Ia sangka cantiknya seperti bidadari, tak taunya seperti kuntilanak yang lagi frustasi. Begitu rusaknya moral bangsa kita, sampai-sampai ada pernyataan, zaman ini adalah zaman edan. kalau tidak ikut-ikutan edan, maka tidak akan kebagian. Na'udzubillah, sumpah, na'udzubillah. Hadirin, berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi ini pasti ada penyebabnya. Menurut ayat ini, pangkal penyebabnya disebabkan oleh bima kasabat aydin nas, sebab ulah tangan manusia. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf dan Mahmud Al-Amsi Al-Baghdadi dalam tafsir Ruhul Ma'ani menjelaskan bahwa makna dari ayat tersebut adalah maksiat dan dosa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh pelanggaran dan penyimpangan terhadap syariahnya. Karena itu, kerusakannya sudah semakin nyata di bumi kita Indonesia, menyadarkan kita untuk kembali bertaubat kepadanya. Bertaubat dengan menghindarkan segala kerusakan dan kemaksiatan kepadanya.
Di akhir syarahan kami, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupa akan bagianmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah kamu dengan sesama manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin pecinta syarhil Quran yang dirindukan surga. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk mempunyai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kita dipersilahkan untuk mengelola bumi dengan seisinya dengan catatan pertama, berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, jangan sekali-kali mencoba merusak lingkungan dan ekosistem yang telah Allah tata sebagaimana rupa. Kesimpulan dari syarahan kami, bencana akan terus melanda bumi kita Indonesia selagi kita masih gemar melakukan kerusakan dan kemaksiatan kepadanya. Sebagai contoh kecil saja hadirin wal hadirat, membuang sampah sembarangan ke selokan dapat mengakibatkan bersarangnya nyamuk demam berdarah. Ketika hujan datang, air pun tergenang dan dapat mengakibatkan banjir bandang. Dengan demikian, marilah sama-sama kita pelihara lingkungan kita untuk menjadi ekosistem yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan Allah meridhai setiap langkah kita dan menghentikan setiap bencana di masa yang akan datang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Makan nasi kucing di angkringan, Perginya bersama Pak Lurah. Janganlah lupa untuk menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih cerah. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalam.